Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat kursi. Pertama, keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang membaca pada setiap selesai sholat 5 waktu ayat kursi, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali maut. Artinya nanti mati dulu baru masuk surga, ya. Itu fadilah keutamaan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Ayat kursi bukan surat, ayat. Ayat kursi terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat kursi pada ayat 255. Jadi kalau kita mau cari di surat, maksudnya surat Al-Kursi tidak ada, ya. Mau cari-cari nama-nama surat, ya. Mana ini surat Al-Kursi, tidak ada, ya. Cuman ayat kursi itu di dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat 255. Ayat ini dibuka dengan lafaz Allah, ya. Allah itu ya seperti sana, alif lam lam ha, Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Itu Allah, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bahkan secara umum tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi siapapun dia selain Allah tidak berhak disembah. Mau itu Yesus, ya, mau itu bahkan malaikat, para nabi, para rasul, ya, itu tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Allah. Kemudian Al-Hayyu, Maha Hidup. Jadi Allah itu Maha Hidup. Hidupnya Allah tidak membutuhkan makhluk. Kalau hidupnya kita membutuhkan makhluk yang bernama udara. Kalau di stop udara masuk ke dalam hidung kita, ya, maka mampus, ya. Karena kita membutuhkan udara. Nah, hidupnya Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah Maha Hidup. Dan hidupnya Allah itu tidak dimulai dengan kematian. Kalau kita dimulai dengan mati maksudnya tidak ada sama sekali. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, saya lupa di ayat, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kafir kepada Allah sedangkan kalian dahulunya mati? Artinya tidak ada. Tidak hidup, tidak ada sama sekali. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan. Yaitu diawali dengan bertemunya bibit laki-laki dengan bibit perempuan, kemudian menjadi segumpal darah,
kemudian segumpal daging, lalu ditiupkan roh. Jadi kemudian tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan. Kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian dihidupkan kembali, lalu kepadanya akan dikembalikan. Setelah kita mati, kemudian nantinya akan dihidupkan kembali, ya. Kemudian kepadanya kita akan dikembalikan. Jadi Allah Ta'ala maha hidup. Jadi tidak membutuhkan bantuan makhluk. Bahkan kalau seandainya semua orang yang ada di muka bumi ini tidak menyembah Allah semua, itu tidak mempengaruhi hidupnya Allah. Allah tidak akan mati. Bahkan kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Sekalipun orang di muka bumi ini semuanya taat kepada Allah, menyembah Allah, tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah, tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Allah tetap kuasa. Al-Qayyum, ya, berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan makhluk selain hidup, ya, berdiri sendiri. Kalau ketika kita lahir, kita butuh, ya, butuh pertolongan orang lain, ya. Ibu kita menyusahkan kepada kita, ya. Kita lemah, butuh sama bantuan orang lain ketika kita lahir. Kalau sapi lain lahir kamar langsung lari, ya. Kalau kita unge kita belum, ya, lemah. Kalau sapi pas dia lahir lari, ya, langsung lari begini. Ya. Kalau kita lahir unge, ya, lemah, sangat lemah. Apalagi kuda lahir kamar langsung lompat, ya. Kita ini, ya, Allah Ta'ala maha berdiri sendiri, ya. Tidak membutuhkan, ya, bantuan makhluk. Bahkan ketika semua tidak ada satupun, Allah sudah ada. Allah itu tidak mengalami proses kejadian. Kalau kita tadinya tidak ada, baru jadi ada. So, setiap bel ada kode, ada, ya. So bel itu, ya. Oh, belum. Iya, jadi Masya Allah, ya. Jadi Allah Ta'ala tidak membutuhkan makhluk. Bahkan semua belum ada, Allah sudah ada. Tidak mengalami proses kejadian. Pokoknya setiap yang mengalami proses kejadian yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu makhluk. Yang Tuhan itu, ya, Allah, tidak mengalami proses kejadian dari tidak ada menjadi ada. Tidak. Misalnya seperti Yesus yang tadinya tidak ada dilahirkan, makhluk, ya, tidak patut disembah. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak dihinggapi ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Siapa di antara manusia yang paling kuat? Coba dia, kalau dia bisa tahan ngantuk, ya. Mana yang paling kuat, ya? Mau sampai bintang film apa suagina aja apa sudah pernah suana lupa dia nama, ya, yang itu yang Terminator itu kuat. Coba tahan itu ngantuk.
Tidak ada yang bisa menahan ngantuk. Ya. Apalagi tidur, ya. Allah tidak dihinggapi ngantuk. Apalagi tidur. Kalau kita naik motor, ya, 1 detik saja kita tak, ya, langsung bisa jatuh atau bisa oleng motor, ya. Coba misalnya kalau kita pegang botol, ya, 1 detik saja tak lepas itu botol dari tangan. Coba kalau Allah ngantuk, semua galaksi baku tabrak, ya. Karena semuanya ini atas pengawasan Allah, ya. Di dalam surat Ar-Rahman, saya lupa DP ayat berapa, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu sibuk. Sibuk mengurusi makhluknya. Allah tidak ngantuk. Itu tidur itu adalah makhluk Allah untuk kebutuhan diri kita, karena memulihkan tenaga kita. Kalau kita capek, lelah, kita butuh tidur untuk mengembalikan stamina. Makanya di surga tidak ada namanya tidur, karena di surga tidak ada capek. Tidak capek, tidak lelah, maka tidak perlu tidur. Tidur itu mati kecil, sedangkan di surga tidak ada mati. Sehingga kita tidak membutuhkan tidur di sana, karena tidak capek. Mau berhubungan dengan suami istri, dengan istri tidak capek, ya. Tidak perlu obat kuat. Tidak perlu, karena tidak capek. Strong terus, ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan yang namanya tidur untuk kebutuhan diri kita, yaitu mengembalikan stamina. Ketika kita capek, tidur, bangun kemari, kembali lagi. Kalau Allah tidak butuh, ya. Allah Maha Kuat, tidak pernah lemah, ya. Ngantuk itu proses yang Allah Ta'ala jadikan untuk masuk ke dalam tidur, ya. Kalau kita mau tidur ada ngantuk. Sehingga orang bilang, bagaimana obat ngantuk itu apa? Bantal. Pakai bantal dia, hilang ngantuk, tapi datang tidur, ya. Jadi ngantuk itu tidak dihinggapi, Allah tidak dihinggapi tidur, ngantuk, apalagi tidur. Insyaallah ini adalah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya. Yang tidak ada pertanyaan. Kenapa ayat itu dinamakan ayat kursi? Oh betul, ya. Setiap surat yang dinamakan itu diambil dari perkataan di dalam surat. Misalnya surat Al-Baqarah, diambil ada kata Al-Baqarah. Cuman ada 2 surat kira-kira, kalau saya tidak salah ingat, kalau ada mungkin ada 2 surat yang tidak diambil namanya itu dari penggalan katanya, ya. Pertama surat Al-Fatihah, tidak ada kita temukan kata Al-Fatihah di surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Ikhlas tidak ada. Kalau Al-Falaq ada, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, ya. Allah ada lagi, ya. Tabat yada abi lahabi wa tab, kata-kata Allah, ya, diambil dari penggalan katanya. Begitu juga ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawat, sehingga disebut al-kursi, ya. Begitu. Kursi itu apa? Singgasana Allah. Tapi jangan kita bayangkan, berarti Allah itu duduk. Tidak. Allah itu berada tinggi di atas arsy. Siapa yang bilang?
Ayat Al-Quran yang bilang, Allah yang bilang sendiri. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman berada tinggi di atas arsy. Di mana itu arsy? Arsy itu di atas langit yang 7, di atas surganya Firdaus, surga Firdaus. Itu arsy. Dan Allah berada tinggi di atas arsy. Ini itu. Dan Allah tidak menempel dengan arsy. Ya. Tidak bertempel. Jangan kita bayangkan di atas arsy berarti ya tidak, Allah itu terpisah dengan arsy. Ya. Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Ya. Tidak ada setelah arsy makhluk. Allah itu arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Kemudian dia dipikul oleh para malaikat. Wa yahmil arsy yawma idzin samaniyah, dan pada hari itu arsy dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmil arsy rabbikum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu arsy Tuhan kalian dipikul oleh 8 malaikat. Malaikat saja besar-besar, apalagi arsy. Arsy itu kubahnya langit. Bayangkan DP besarnya. Jadi ya. Wasi'a kursiyyuhus, dan kursinya Allah ya, luas. Iya, jadi sini bahwa kenapa disebut ayat kursi, karena ada kata al-kursi, diambil dari kursi. Begitu juga surat-surat lain ya, diambil dari penggalan-penggalan kata ya. Misalnya Ali Imran, ada kata Imran ya. Ali keluarga Imran. An-Nisa diambil dari penggalan katanya. Begitu juga surat-surat lain, kecuali itu yang saya sebutkan tadi. Al-Fatihah tidak ada kata Al-Fatihah. Al-Ikhlas tidak ada di surat Al-Ikhlas kata Al-Ikhlas. Cuman qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata Al-Ikhlas. Begitu. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.